Ini kepalanya mau di yang baru. yang bagus sekali. 5.000 ini. Nah itu ada tuh. Kepalanya ada rusak. Cariin ada nggak? Kepalanya top. Sini. Buat aja lah. Buat. Sini mas. Bisa. Plastik. Nyentuh. Masih yang Bentar. dua. Itunya dipakai lah. Itu kalau bukan yang bisa boleh itu. Kan bisa. Ada terputusnya kepalanya. Sudah kan bisa. Ada lagi. Apa? Dionan. Kurang tahu. Gas. Vi. Soundman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mau sama surat. Mau tidur. Oke, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali haji kita melakukan ini. Pada kali ini kita akan membahas sebuah makalah yang itu sebetulnya dalam rangka untuk membangun rasa husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema pagi hari ini yaitu tentang ini, itu tadi bagaimana membangun husnudzon baik sangka kepada Allah. Ini kita ambil dari makna umum dari makalah ini. Ini makalah ke-6, kemarin ke-5 ya. Ini ke-6. Sebelumnya dulu saya pernah bahas ini, cuman kayaknya kurang agak mendalam ya. Maksudnya kurang luas gitu. Dulu pernah tak bahas, cuman sebatas saja. Oke, pertama saya baca dulu. Ada harakannya juga ada. Oke, bisa dibaca. La yakun ta'akhuru amadil 'ata ma'al ilhahi fid du'a. La yakun, jangan sampai ta'akhuru amadi. Ini keliru ini, bukaannya. Amad bukan amad ini. Amad, tapi pakai hamil amadi, masa, bukan amad. La yakun, jangan sampai ta'akhur amadil 'ata, terlambatnya apa itu pemberian, anugerah, ma'al ilha, beserta ilha itu tukar miruhu syekh menwajib wahid, maksudnya mengulang-ulang sesuatu dengan pola dan bentuk yang sama. Ilha itu semacam kalau anak kecil minta ke orang tuanya sampai merengek-rengek gitu, minta mainan, misalnya awas minta Mas Kamal untuk beli mobil-mobilan misalnya, itu sampai merengek-rengek, itu ilha. Jadi jangan sampai terlambatnya pemberian ma'ilha
ilhaq, kita itu minta sampai merengek-rengek, tapi itu juga tidak diberi oleh Allah. Fit doa, di dalam doamu itu mujiban ya sika. Jangan sampai hal tersebut itu membuat putus asa dirinya. Bahwa maka adapun Allah dumina laka, itu sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, dumina laka itu Allah itu menjamin dirinya. Bahwa dumina laka menjamin bagimu al ijabah, pemenuhan doa ya. Fima yastaru laka la fima takhtaru li nafsika. Yakhtaru laka. Jadi yang memilihkan doa itu adalah Allah. Yang mana yang perlu dikabulkan dan yang mana yang tidak perlu dikabulkan. Dan bukan kamu la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Itu maksud makalah ini ya. Jadi seringkali kita itu ketika berdoa mengulang-ulang doa, bahkan bertahun-tahun kita panjatkan doa itu, tapi belum juga terwujud doanya. Nah, gimana cara menyikapi hal tersebut? Yakni ialah bahwa kita itu harus senantiasa untuk berhusnudzon kepada Allah. Sebetulnya di dalam apa yang kita panjatkan itu sebetulnya kita sudah diijabahi, tetapi kadang-kala ijabah itu tidak dirasakan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabulkan doa kita dalam bentuk lain ya. Dan yakini bahwa pengkabulan Allah itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Misalnya dalam contoh sederhananya, kamu sejak kecil pasti pengen ya doa supaya jadi kaya gitu ya, misalnya kaya, kemudian sukses dalam artian sukses pembelajaran atau kuliahnya, masa studinya sukses, kemudian setelah sukses dari masa studi nikah punya anak banyak, terus kemudian anaknya punya anak banyak, punya cucu banyak. Itu kan bayang-bayangmu ya. Tetapi kenyataannya, realitanya berarti ya, realitanya ternyata uang kuliah juga sulit. Kuliah gak lulus, jodoh gak dapat. Itu kan realitasmu begitu ya. Itu berbeda dengan permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketahuilah bahwasanya pengkabulan doa itu sebenarnya sudah dijamin bahwa dumina laka. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran itu kan kita diperintah untuk berdoa. Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di situ ayatnya langsung astajib, tidak ada kata hubungnya. Kok enggak? Ud'uni itu mastajib lakum. Tidak, langsung ud'uni astajib lakum. Kalau Allah yang berjanji pasti dipenuhi. Tetapi kadang kita tidak menyangka, tidak menyadari bahwa pemenuhan itu sudah terpenuhi. Contoh kamu tadi ya, kamu masih untung diberi kesempatan untuk kuliah meskipun toh enggak lulus ya. Tetapi banyak juga, biasa aja ya, jangan tersinggung ya. Jadi Tapi tidak bebas. Ini ketawanya beda. Ketawanya beda sekarang. Curang. Jadi sebetulnya itu sudah termasuk pengkabulan Allah dalam bentuk yang lain. Nah,
Mengapa demikian? Kamu masih diberi kesempatan untuk kuliah, sementara di luar sana juga masih banyak orang yang pengen kuliah tapi tidak kesampaian. Nah itu termasuk bagaimana kita menhusnudoni apa yang diberikan Allah kepada diri kita semua. Nah contoh sederhananya juga dalam pertarungan juara, kamu pengen misalnya ini ya menghafal cepat, kemudian lancar, tapi kenyataannya susah. Dan demikian, kamu doa terus, tahajud terus, istighfar terus gitu ya, tapi nyatanya enggak lancar-lancar atau enggak bisa enggak bisa hafal juga. Tetapi ketahuilah bahwa di balik itu pasti ada ini. Coba kamu cari-carilah celah itu, misalnya celah untuk husnudon kepada Allah gitu ya. Celah untuk bagaimana kita husnudon kepada Allah. Banyak kok kasus-kasus yang jangan jauh-jauh lah. Kehidupanmu sendiri itu coba di angen-angen. Kalau pas kamu lagi nyantai-nyantai, misalnya pas lagi tidur santai gitu, atau pas besok ya pas lagi tadabbur alam gitu. Oh kira-kira hidup saya itu yang saya minta kemudian itu terwujud dalam bentuk hal lain, itu apa? Itu pasti ada. Ya. Contoh sederhananya kamu pas kuliah, contohnya kamu punya teman, kan banyak kasus itu, ya teman sehari-hari dia pacarannya sama siapa, tapi nikahnya sama siapa? Itu kasus-kasus kita sehari-hari ya, yang mungkin bisa kita kiaskan atau bisa kita analogikan gitu sederhana. Nah, ada cerita begini di dalam Quran itu doanya Nabi Musa dan Nabi Harun, ya itu karena satu masa itu. Nabi Musa dan Nabi Harun itu begini, doa kepada Allah minta dan baru terijabahi setelah 40 tahun. Itu sekelas kajian Nabi. Di dalam surat Yunus itu disebutkan, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Jadi gambarnya begini, Musa itu berkata kepada Allah, berdoa, ya Allah, istilahnya curhat begitu ya. Nabi Musa engkau berikan dia kemewahan berupa amwal, ya hartanya melimpah ruah karena dia kan raja Fir'aun itu. Fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik. Nabi Musa itu pengen begini, supaya hartanya Fir'aun, kekuasaan atau kekuatannya Fir'aun itu dilenyapkan. Mengapa? Karena itu menghalang-halangi dakwanya Nabi Musa. Nah, kemudian di ayat berikutnya di 89 itu qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Di situ ada qad ujibat, ya, ada penekanan ya. Sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu. Jadi qad itu kalau masuk kepada fi'il mudhari, fi'il madhi, qad aflahal mu'minun. Berarti dia sungguh ada penekanan qad dan itu kalau masuk pada fi'il madhi yang lampau, berarti aflaha, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Terus kalau masuk pada fi'il mudhari, misalnya qad yakunu, berarti kadang-kadang. Beda ya antara dia bisa. Ini ayatnya masuknya pada fi'il madhi. Qala qad ujibat da'watukuma, sungguh telah terijabahi doamu itu. Nah, kemudian apakah seketika itu, ketika Nabi Musa berdoa, kemudian Allah menjawab, ya Musa tenang saja, doamu terijabahi. Tapi ternyata terijabahinya itu disebutkan tidak kok seketika
beduduk itu langsung kerajaannya Fir'aun runtuh lenyap. Wa qalu kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujiba da'watuhuma wa halaki Fir'aun, dan musnah halak ya. Musnahnya Fir'aun arba'una sana, 40 tahun. Dalam waktu 40 tahun baru kemudian terlihat wujud doanya. Nah, itu sekelas Nabi Musa ya. Bagaimana dengan kita yang biasa-biasa saja ini? Apalagi yang sekelas kita yang manusia biasa, kok pengen doa seketika kemudian langsung diijabahi, itu bagaimana? Nah, banyak doa-doa para nabi itu yang terwujudnya itu tidak seketika itu, tetapi itu diwujudkan dalam bentuk lain atau diwujudkan dalam waktu. Makanya di situ ada teks wafil waktil lagi yuridu la fil waktil lagi turid. Yuridu itu yang diingini Allah, maksudnya kapannya itu yang diingini Allah yang menentukan. Bukan la fil waktil lagi turidu, bukan kehendakmu, bukan waktumu. Kamu mengendaki sekarang misalnya langsung doa terwujud juga. Itu ya. Nah, ini juga penting. Selain itu begini, coba, bukankah doa itu adalah ibadah? Ya. Kalaupun doa itu tidak terwujud, yang penting kita sudah beribadah. Itu poin penting juga. Jadi tidak penting karena itu bukan hak atau ranah kita ya, bukan ranah kita doa itu terwujud atau tidak. Yang ranah kita, usaha kita adalah berdoa. Soal apa dia terwujud atau tidak itu sudah di luar kehendak kita. Nah, kalaupun kita memperbanyak doa terus menerus, itu tidak ada sia-sianya kita berdoa. Nah, ada cerita tentang begini untuk menjelaskan sujud lain, yaitu cerita tentang Laila dan Majnun ya. Laila dan Majnun itu suatu ketika Laila mengadakan pesta, tetapi yang Majnun tidak diundang. Kemudian Majnun ini begitu saja hadir, padahal dia tidak diundang. Pada saat penjamuan makan ya, itu semua hadirin itu baris, dan Majnun turut baris ya untuk dapat jatah makanan itu yang membagikan Laila. Kemudian ketika sampai pada gilirannya si Majnun, kemudian ini piringnya itu dibanting, kemudian si Majnun ini putar balik lagi, baris lagi, antri lagi, gitu terus. Ketika sampai pada giliran Majnun, dibanting lagi piringnya sampai beberapa kali. Kemudian kata orang-orang di sekitarnya, wahai Majnun, kamu apa tidak malu dipermalukan oleh Laila? Oh tidak begitu tafsirnya. Atau Laila itu sebetulnya ingin supaya agar dia dapat menatap saya dan saya dapat menatap dia, makanya saya putar balik terus, piring itu dibanting. Nah, apa hikmah dari sini? Kalau kita kaitkan dengan masalah doa ini tadi ya, jangan-jangan doa-doa kita itu sudah dibanting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah itu ingin kita putar balik lagi, supaya ingin doa terus. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, yang perlu kita perlu mawas diri ketika kita berdoa. Kok dilalah doanya langsung terkabul? Itu justru ini perlu dipertanyakan, pengkabulan doa yang seketika itu. Mengapa demikian? Pertama, kita itu bukan siapa-siapa ya. Nabi bukan, ulama bukan, kemudian orang alim bukan, ya ibadah pas-pasan gitu aja. Kita bukan siapa-siapa kok doa langsung
terkabul itu kan suatu hal yang aneh. Jangan-jangan itu namanya apa? Istidraj. Istidraj itu kayak dilem-lem gitu. Terus kenikmatanmu di akhirat tak kasihkan sekarang. Itu yang perlu dipertanyakan. Kalau misalnya kamu minta kok seketika itu juga diberikan oleh Allah. Nah, ini pertanyaan. Jangan-jangan ini istidraj. Contoh, kamu itu pas lagi nongkrong enak-enak nongkrong di kafe ya. Kemudian ada orang yang datang ngemis. Kamu seketika itu langsung memberi. Pertanyaannya, kamu memberi karena kasihan atau karena kamu risih? Risih, biar dia itu cepat pergi kan. Kita enak-enak nongkrong ngobrol sama teman. Kemudian ada pengamen atau ya itu pengamen sih yang sering ya. Ada pengamen. Nah, ada pengamen, apakah kita nunggu sampai pengamen itu selesai satu lagu baru kita beri? Enggak kan? Biasanya kita langsung karena misi. Atau jangan-jangan demikian. Allah sebenarnya misi. Kamu kok minta terus nyus tak kayak cinang ibadah jangan gitu. Nah, makanya jangan suudzon dengan sesuatu yang kita minta tapi kok tak kunjung untuk dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Nah, itu ya. Karena apa yang kita minta sebetulnya itu bukan keinginan kita. Tetapi sebetulnya itu bukan kebutuhan kita, tetapi adalah keinginan. Dan apa yang diwujudkan oleh Allah itu adalah kebutuhan kita. Kalau soal keinginan, begitu banyak keinginan-keinginan yang ingin kita penuhi. Sementara kebutuhan yang kamu butuhkan itu terbatas. Kamu makan itu maksimal berapa piring sih? Berapa ribu gitu sehari itu. Kamu kasih taruhlah 50.000 kamu sehari. Kamu minta 100.000. Itu bukan yang 50.000 sisanya itu bukan kebutuhanmu, tetapi keinginanmu. Kamu butuhnya cuma makan satu piring, kamu butuhnya cuma makan satu kotak nasi ayam penyet, ya. Nah, kamu butuhnya cuma satu gelas. Iya. Selebihnya itu adalah keinginanmu itu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian Allah itu punya ini ya, sifat namanya Al-Mujib. Apa Al-Mujib itu? Mengabulkan doa, menjawab, mujibun. Apakah dengan Allah punya sifat Al-Mujib kemudian doa kita jadi terkabul? Tidak demikian. Karena Allah punya sifat Al-Mujib, begini ya. Allah kan punya sifat Al-Mujib. Apakah dengan keinginanmu, doa-doamu, lantas Allah baru punya sifat Al-Mujib? Ataukah karena Allah sifat Al-Mujib, punya sifat Al-Mujib, maka semua keinginanmu atau kebutuhanmu diijabah? Jadi begini, Al-Mujib, Allah punya sifat Al-Mujib itu sudah sejak dulu. Makanya kamu diberikan problematika itu. Supaya apa? Supaya kamu berdoa. Bukan kok kamu berdoa lantas kemudian Allah punya sifat Al-Mujib. Demikian halnya Allah itu punya sifat At-Tawwab, Maha penerima tobat. Bukan karena dosa-dosamu lantas kemudian Allah memiliki sifat At-Tawwab. Tetapi karena Allah punya sifat At-Tawwab, dosa-dosamu itu kemudian nah, itu ya. Jadi bagaimana tadi membangun husnudzon atau baik sangka kepada Allah
terkait dengan doa atau keinginan kemauan kita ya. Nah, biasanya di sini disebutkan anna adama ijabati qad yakunu khairan lahu. Dan terkadang tidak terijabahnya doamu itu lebih baik ketimbang terijabahnya doamu. Tapi sesungguhnya tidak ada doa atau permohonan yang tidak terijabah. Ya. Cuman ini bahasa lainnya begitu ya, bahasa lainnya misalnya kamu doa kalau tidak dikabulkan sekarang ya kapan hari dan nanti di akhirat. Mungkin nanti ketika di akhirat kok kamu bingung, ya Allah ini apa? Saya tidak pernah beramal seperti ini. Ini adalah doa-doamu dulu ya, ketika di dunia kamu minta, kemudian saya berikan semua. Itu bentuk welas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Nah, semoga itu ya, jangan lama-lama. Gitu ya. Semoga ada manfaat. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Pada intinya ya pagi hari ini tetaplah berdoa ya, doa jangan putus asa. Karena gimana itu wala tayasu rahmatillah. Innahu la yasu rahmatillah. Gimana ayatnya itu? Orang yang putus asa itu jauh dari rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bakti. Kalian